Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Wilujeng sumbing, wilujeng patepang dangudei. Bade neraskeun hanca carita dina judul Raga Sukma. Dina carios atawa episode anu kalangkung. Kang Dagol nyarioskeun padung dengan anak Mang Dudung sareng Raden Sukarma anu hoyong gaduh cepengan saudara. Nah pusaka, nah jimat, nah naon gitu tah. Kumaha carios salajengna. Mangga ka sadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-44. Dalam hati Mang Dudung berkata, dasar pengusaha, kalau mengeluarkan uang itu tidak mau rugi. Ya sudahlah, kapalang basuh lah. Ya sudah, mandis sekalian lah. Jadi penasaran bagaimana keberadaan ini dua pusaka yang diceritakan si Mbah kala itu. Ya sudahlah kalau begitu mah. Setelah berpikir seperti itu, kemudian Mang Dudung pun berkata kepada Demang Sukarma, begini saja Tuan. Saya janjinya juga sama Tuan sudah diberikan buruh lah sampai 1 bulan ke depan. Jadi saya akan berusaha memenuhi janji tersebut, yaitu untuk mencari barang yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Jadi saya mah kalau begitu menyangkupi saja apa yang diminta oleh Tuhan. Walaupun saya tidak bisa janji, tapi saya akan berusaha. Ya sudah kalau begitu, yaitu laksanakan saja apa yang saya perintahkan. Saya juga sudah memberikan uang kepada kamu dan tidak mau rugi. Istilah nama usahakanlah. Saya ingin memiliki satu pegangan, apakah itu senjata, jimat, ataupun apalah. Yang penting kata saya, tadi saya katakan yang penting saya bisa selamat dan juga keinginan saya bisa dimudahkan. Gitulah. Ya sudah kalau begitu. Setelah jelas segala sesuatunya, kemudian Mang Dudung pun berpamitan dan selanjutnya keluar dari rumah Demang Sukarma. Teu catur, tidak diceritakan bagaimana keadaan di perjalanan, bahkan tidak diceritakan bagaimana berdiskusinya padung dengan anak antara si Jalu dan juga Mang Unang. Yang jelas mereka semuanya sepakat bahwa akan kembali untuk sementara ke kampung Handap untuk menemui Ki Walang Tea. Kita tunda sebentar cerita Mang Dudung, Mang Unang dan si Jalu yang akan menuju kembali ke kampung Handap. Kita akan menceritakan suasana di kampung Handap, terutama di rumahnya Mang Obon, yang sekarang Mbah Walang sudah tinggal di rumah Mang Obon atau orang tuanya si Jalut ya. Mangga kasadayana cara ketan. Sore itu di kampung Handap, seorang lelaki tua terlihat sedang menuruni jalan yang menuju ke kampung Handap. Sepertinya dia dari atas gunung. Dikira-kirakan orang tersebut tidak jauh usianya dengan Mbah Walang. Walaupun terlihat sudah tua dengan tongkat di tangannya, namun dia sepertinya sehat karena terlihat dari cara berjalannya pun seperti orang yang masih segar bugar, tidak kalah dengan
pemuda atau orang-orang yang dewasa. Orang tersebut kemudian menuju rumahnya Mang Obon. Ketika sampai di rumah Mang Obon, kemudian orang tersebut uluk salam sambil mengetuk pintu rumah Mang Obon. Sampurasun. Bagaikan sudah ditunggu, dari dalam rumah pun langsung menjawab uluk salam dari seseorang yang akan bertamu di luar tersebut. Rampes, siapa? Silakan masuk. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki Nina Talupuh. Dan kemudian terdengar pintu dibuka. Terlihatlah seorang kakek tua yang tidak kalah tuanya dengan orang tersebut. Rupanya itu adalah Mbah Walang yang memang sudah tinggal di rumahnya Mang Obon. Kayak seperti kamu, Otong. Iya, Walang. Aku ada perlu ingin menemui kamu. Oh, ya sudah, kalau begitu silakan masuk. Ya, terima kasih, Walang. Ngomong-ngomong, di rumah kamu tinggal sendiri atau dengan orang lain, Walang? Oh, memangnya ada apa? Kebetulan yang punya rumah, yaitu Mang Dudung dan istrinya lagi keluar. Katanya mau melihat kebun di sawah. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja kalau kita berbicara berdua saja pasti akan lebih tenang. Oh, ya sudah, kalau begitu ayo silakan masuk. Ya, terima kasih, Walang. Kemudian orang tua itu pun sang tamu yang rupanya Mbah Otong Tea masuk ke dalam rumah. Kemudian dua kakek tua itu pun duduk berhadap-hadapan. Segera setelah Mbah Walang menyuguhkan segelas air untuk Mbah Otong dan juga Mbah Walang sendiri. Kebetulan Pribumi yang punya rumah tidak ada, jadi belum ada makanan. Jadi air saja dulu ya, sebab walaupun saya sudah dianggap orang tua oleh mereka, saya belum berani kalau harus lalu ke dapur untuk mengambil makanan mah. Di samping itu sepertinya mah makanannya juga belum ada, karena mereka katanya mau ke sawah, mau ngambil singkong begitu. Oh, tidak apa-apa Walang. Yang penting saya ingin berbicara dengan kamu. Memangnya ada apa? Ya, kalau begitu mah saya langsung saja. Tapi saya haus, ingin minum dulu. Oh, ya sudah tuh, minum dulu saja, silakan. Aduh, terasa nikmat Walang. Air yang segar, air putih juga. Kadang-kadang bagi seseorang yang sudah melakukan perjalanan jauh, ditambah masih panas walaupun sudah sore. Aduh, diterima pisan Walang. Oh, ya syukur kalau begitu, kalau kamu bisa menerimanya. Dari mana apa lagi atau di kampung mah. Apalagi suasana sedang seperti ini. Walaupun sudah sore, angin sore sudah terasa dingin. Tapi kalau matahari masih terik seperti ini mah, ya wajar saja kalau sudah menempuh perjalanan jauh, kamu haus, Otong. Tapi Walang, walaupun sebenarnya saya tidak terburu-buru, hanya saja saya ingin segera menceritakan keperluan saya. Apakah diizinkan? Oh, tentu saja, tidak apa-apa. Ya, lebih baik seperti itu. Jadi segera dibicarakan.
Kalaupun istilahnya memerlukan waktu untuk berpikir ataupun menyelesaikannya, jadi lebih cepat lebih baik dibicarakan saja. Terima kasih, Walang. Begini, Walang. Semalam aku bermimpi yang sebenarnya mimpinya tidak aneh. Hanya saja saya jadi penasaran tentang maksud dari mimpi itu. Oh, ada apa? Hanya membicarakan mimpi-mimpi saja. Biasanya juga mimpi itu suka terjadi. Ibarat kata mah kalau dalam bahasa Sunda, kembang nak sare selalu ada. Ya, jangan seperti itu, Walang. Karena bagi kita yang sudah banyak pengalaman, terkadang mimpi itu memiliki ciri ataupun membawa tanda-tanda. Jadi saya pikir perlu untuk membicarakannya dengan kamu. Oh, memang mimpi apa? Saya jadi penasaran mendengar perkataan kamu yang sepertinya serius seperti ini. Begini, Walang, kata Mbah Otong sambil merapatkan duduk silanya. Seperti dia memerlukan kenyamanan untuk berbicara panjang lebar. Semalam itu saya mimpi yang ketiga kalinya. Dalam satu malam, boleh dibilang malam tadi saya bermimpi 3 kali mimpi yang sama. Sebelumnya, malam sebelumnya, dan 2 malam sebelumnya yang sebelumnya juga. Kamu ini dari dulu seperti itu. Suka berbicaranya dikagok-kagok. Yang jelas seperti apa? Kamu 3 malam berturut-turut bermimpi begitu, kata Mbah Walang. Oh, ya mohon maaf, Walang, kata Mang Otong melanjutkan. Memang saya mimpi hal yang sama 3 malam berturut-turut. Tiap satu malamnya bermimpi sampai 3 kali hal yang sama. Jadi boleh dibilang saya sudah memimpikannya hampir 9 kali dalam 3 malam berturut-turut. Ada apa? Mimpi yang seperti apa yang kamu maksudkan? Coba ceritakan yang sejelas-jelasnya, Otong. Saya mimpi, dalam mimpi itu saya bertarung dengan bayangan sendiri. Waktu itu saya sedang berada di suatu sungai yang airnya jernih dan tenang, dan sampai melihat bayangan saya. Tapi entah mengapa saya justru bertarung dengan bayangan tersebut. Sampai saya ketika terbangun dari tidur merasa capek, karena dalam mimpi itu sepertinya seolah-olah saya benar-benar bertarung, tapi dengan bayangan sendiri. Walang, apa sebenarnya tanda-tanda yang aku akan ciri-ciri apa sebenarnya dari mimpi ini? Begitu, Walang, aku ingin membicarakannya denganmu. Oh, seperti itu. Mimpi yang aneh. Kadang-kadang kalau hanya mimpi biasa, tidak sampai ketika bangun capek atau ya merasakan hal yang terkadang juga sih seperti itu juga. Tapi sudah, Walang, jangan terlalu banyak ceritanya. Intinya mimpi dari air itu adalah kesucian, kemurnian kalau menurut saya. Tapi kalau harus bertarung dengan bayangan, itu menandakan kita bertarung dengan diri kita sendiri. Begitu yang saya pikirkan, Walang. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu memang sudah memiliki pertimbangan dan tafsiran tersendiri tentang mimpimu itu, kenapa harus berbicara denganku sekarang ini? Apa yang ingin kamu ketahui dariku? Kalau memang kamu sudah bisa memahamkan dari ciri-ciri mimpimu itu. Bukan begitu, Walang. Kamu sendiri tahu bahwa air itu sifatnya suci dan menyejukkan. Bahkan
bisa diibaratkan dengan pengetahuan ataupun ilmu yang bisa memenuhi semua kebutuhan manusia dan membantu manusia. Tapi terkadang pula air itu lebih berbahaya juga dari api, karena kalau tidak bisa dikendalikan bisa menyebabkan bahaya bagi manusia seperti banjir ataupun penyebab longsor. Ditambah lagi dalam mimpi itu aku bertarung dengan bayanganku sendiri. Dalam pikiranku, ketika aku bertarung dengan bayangan, maka aku akan bertarung dengan diriku sendiri, walang. Atau sesuatu yang ibaratnya seperti diriku sendiri. Dalam tafsiranku, aku akan bertarung dengan saudaraku atau sahabatku, atau orang yang memang memiliki kekuatan yang sama dengan diriku. Maka aku ingin bertanya kepadamu, apakah mungkin aku akan bertarung denganmu? Dan kalaupun aku harus bertarung denganmu, apakah itu suatu alasan? Apa alasannya? Maksudku, aku harus bertarung denganmu. Ada-ada saja kamu ini, Otong. Kalau saya mendengar dari perkataanmu bahwa memang air itu seperti itu sifatnya, baik dan membantu kebutuhan manusia, namun terkadang juga membahayakan kalau tidak bisa mengendalikan. Ditambah lagi kamu bertarung dengan bayanganmu sendiri. Wajar jika kamu berpikir kamu akan bertarung dengan dirimu sendiri, atau dengan nafsu kita, atau dengan keinginan kita, atau boleh jadi dengan prinsip kita, atau dengan sesuatu atau seseorang yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kita. Saya sangat setuju jika kau mungkin akan bertarung dengan saudara atau dengan teman seperguruan misalnya, atau dengan orang yang lain yang intinya memiliki ilmu yang tidak jauh dengan dirimu atau dengan kita. Tapi kalau aku harus bertarung dengan dirimu, saya rasa aku tidak memiliki alasan untuk bertarung denganmu. Kalau kita harus bertarung, harus ada alasan yang jelas. Dan kita ini sudah tua. Buat apa kita bertarung dengan alasan yang tidak jelas? Apalagi hanya untuk meluruskan ataupun mengikuti tafsiran dengan mimpimu. Mungkin mimpi itu hanya gambaran tidur saja. Jangan terlalu dipikirkan, Otong. Ya, tentu, Walang. Aku pun berpikir seperti itu. Aku tidak memiliki musuh. Dan kalaupun aku harus menyombongkan diri tentang kekuatan dan ilmuku, hanya dirimu di kampung sekitaran Gunung Iriluhur ini, baik itu kampung Luhur ataupun kampung Handap, ataupun sekadipaten Cisingkur ini, saya rasa tidak ada yang orang tua yang memiliki ilmu yang boleh dibilang sebanding dengan saya kecuali kamu. Tapi saya juga berpikir memang lucu kalau kita harus bertarung di usia yang setua ini, apalagi tidak memiliki alasan yang jelas. Tapi yang saya pikirkan, kalau memang bukan dengan dirimu yang kira-kira sebanding ataupun boleh dibilang menyamai dengan tafsiranku, dengan siapa aku akan bertarung, Walang? Kalau memang seperti itu baru pertanyaan. Karena kalau melihat dari tafsiranmu, tidak mungkin kamu akan bertarung dengan diriku. Kecuali orang lain, saudara kita yang memiliki ilmu sebanding, yang akan bertarung dengan kita. Boleh jadi dengan dirimu atau dengan kita berdua. Ditambah lagi, boleh jadi bukan kita yang bertarung, tapi orang lain yang memang masih berhubungan dengan kita. Apa maksudmu, Walang? Saya rasa tidak ada orang yang sangkut paut denganku kecuali dirimu. Di kampung pun saya tidak memiliki anak ataupun keluarga, karena memang saya
pernah berjanji tidak akan mengangkat murid atau keluarga atau apa gitu, kecuali memang kalau dibutuhkan. Dan selama saya menjalani hidup setelah berguru kepada guru kita dahulu, saya belum memiliki alasan yang kuat untuk mengangkat murid atau membuat atau membina keluarga gitu, Walang. Dan saya pikir juga kamu pun seperti itu. Sejauh ini kamu tidak memiliki keluarga dekat, atau mungkin orang yang memiliki rumah ini yang memang kamu sudah anggap keluarga, atau ada ikatan yang lain, Walang. Itu dia, Otong. Aku 3 tahun yang lalu, kamu mungkin sudah dengar cerita ini dari orang, ataupun aku pun pernah pergi ke rumah kamu untuk menceritakan hal ini. Anak Mang Dudung, aduh, bukan anak Mang Dudung maksudku, anak Mang Obon si Jalu. Dengan alasan tertentu, aku mengangkatnya sebagai murid, dan aku telah mewariskan hampir seluruh ilmuku, kecuali yang memang harus dia cari sendiri. Kamu sendiri tahu. Jadi aku pikir kalau memang jadi kesana alasannya, mungkin bukan kita yang bertarung, tapi anak muridku yang boleh jadi ada hubungan dengan diriku. Dan mau tidak mau, karena aku berhubungan denganmu, mimpimu itu bukan untukmu, tapi untuk diriku atau ke kita berdua. Begitu sepertinya, Otong. Wah, itu sepertinya kesana memang. Aduh. Tepat setelah Mang Otong membicarakan kekhawatiran atas mimpinya kepada Mbah Walang, kemudian dari luar terlihat ada 3 orang yang sedang menuju ke rumah tersebut. Karena memang pintu rumah sengaja tidak ditutupkan, karena memang indah terlihat sambil duduk di dalam menikmati suasana sore di waktu itu. Rupanya ketiga orang tersebut adalah Mang Dudung, Mang Unang, dan si Jalu yang memang sudah kembali dari kota menuju langsung rumahnya si Mang Obon, rumahnya si Jalu. Singkat cerita, setelah ketiganya uluk salam dan kemudian bersalaman kepada 2 kakek tua itu, kemudian si Jalu bertanya, "Aduh, Mbah, ampunten ya, abdi bade itu maros, abdi saya mau bertanya, ini ada Mbah Otong ini, ada apa Mbah? Terus si bapak sama si Amu kemana, Mbah?" Kemudian Mbah Walang menjawab pertanyaan si Jalu tersebut. Begini Jalu, orang tua kamu katanya sedang ke kebun, mau mengambil singkong atau apalah, mungkin ada perlu. Jadi mereka lagi keluar lah. Sedangkan Mbah Otong mau silaturahmi. Kamu sendiri tahu Mbah Otong ini adalah sasama aki, sasama ya masih kena orang tua yang kebanyakan orang setua ini sudah pada kembali ke asal, kembali ke akhirat. Hanya kita berdua yang masih hidup. Sejauh ini yang usianya alhamdulillah dipanjangkan oleh Allah. Jadi mungkin ya si Otong ingin ada teman gitu. Jadi katanya sambil ada keperluan mampir dulu ke sini, ingin bertemu dengan Aki. Begitu ya Ki. Tapi ini kenapa ada Mang Dudung dan Mang Unang? Dan sepertinya mah dari raut-raut mukanya ada keperluan. Mendengar pertanyaan Mbah Walang seperti itu, kemudian Mang Dudung menjawab, bener-bener ini Mbah Walang ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Sadurung Winara bisa mengetahui apa yang kami pikirkan. Ada apa memangnya, Dudung? Begini,
Oh, Mbah. Kemudian Mang Dudung pun menceritakan keperluannya. Diawali dengan kebutuhan dari Dunungan ataupun tuannya yang menginginkan suatu barang untuk berjaga. Kemudian diceritakan pula bagaimana mereka bertemu dengan Mbah Kala, yang selanjutnya dari informasi dari Mbah Kala tersebut mereka mengetahui adanya dua pusaka yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian Mang Dudung pun menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk bertanya dan mencari tahu apakah benar Mbah Walang atau Mbah Otong yang kebetulan mereka berdua berada di rumahnya Mang Obon. Di waktu itu kemudian Mang Dudung berkata, "Oh, toh begitu intinya mah. Jadi saya ingin mengetahui apakah benar yang dikatakan Mbah Kala bahwa Mbah Walang ataupun Mbah Otong bisa mengetahui kedua pusaka yang saya maksud tadi." Mendengar kata Mbah Kala, Mbah Walang dan Mbah Otong kemudian saling menatap. Mereka berdua faham mungkin ciri mimpi, rahasia mimpi yang dialami oleh Mbah Otong adalah akan memberitahukan kepada mereka berdua akan adanya kejadian seperti ini. Si Kala, sudah lama kami tidak bertemu dengan dia, kata Mbah Walang. Memang ada saja. Ya, seperti dugaan saya, memang Mbah Walang dan Mbah Otong memang kenal sama Mbah Kala. Coba tuh gimana, apakah bisa membantu? Saya kalau di Bungbaratan ataupun di Kekehan sangat diharapkan oleh tuan saya, si Demang Sukarma, tuan saya, untuk memiliki ataupun mengetahui dua pusaka tersebut. Begini, dua pusaka yang dimaksudkan oleh kamu dari berita dari si Mbah Kala itu memang benar adanya. Tapi pusaka tersebut sangat sulit untuk diketahui. Kalau mau kamu percaya sama kami, saya sering berbicara dengan Mbah Otong juga. Menurut berita dari guru kami, bahwa pusaka tersebut memang berada di sekitaran Gunung Giriluhur. Namun Gunung Giriluhur ini sangat luas, dan dari berbagai tirakat dan berbagai cara yang kami lakukan untuk mengetahui keberadaan kedua pusaka tersebut, sampai saat ini kami pun tidak bisa mengetahuinya. Jadi singkat kata, kami pun tidak tahu dan tidak bisa membantu, kata Mang Dudung mendengar perkataan dari Mbah Walang. Jadi bingung. Bagaimana tuh, saya kan sangat diandalkan katanya. Pak Demang ingin memiliki pusaka ataupun benda pegangan seperti itu. Bagaimana, apakah bisa membantu Mbah Walang? Untuk perkara yang seperti itu, untuk hal itu, katakan saja kami pun tidak bisa membantu. Tapi kalau memang penasaran Tuhan kamu itu tentang ingin memiliki pusaka atau memiliki benda pegangan seperti jimat, cobalah oleh dia sendiri tapi mencarinya, lakukan tirakat atau apapun itu di pantai selatan ataupun laut kidul. Caranya cari saja kuncen ataupun dukun yang memang bisa membantu dia. Itu saja yang bisa saya katakan. Waktunya
Alhamdulillah waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Semoga menghibur dan kalau dalam bahasa Sunda nama janten pang beberapa mana. Semoga berkenan dan menghibur bagi para pendengar semuanya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kokal dan Koal. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.